siswa-siswi di sekolah saya dengar meet ya Bu ya? Iya Bu, sedang meet, sudah mulai dari kemarin Bu. Oh gitu. Nah Ibu, saya hari ini ditugaskan sebagai supervisor Ibu. Nah, saya dengar Ibu hari ini akan coaching bersama rekan ya? Iya Bu, benar Kalau sekali. saya tahu namanya siapa Bu? Kebetulan hari ini saya nanti akan coaching bersama Pak Medi Bu. Pak Medi ya Bu ya. Nah, izin Ibu ya, boleh nggak nanti ketika coaching saya itu sekaligus melakukan pengamatan atau observasi terhadap proses coachingnya. Tentu saja boleh Bu. Jadi tidak mengganggu ya Bu. Tidak sama sekali. Oke. Malah saya senang Bu. Happy ya? Iya, karena dengan begitu kan nanti ada juga masukan dari Ibu. Tapi sebelum coaching saya pastikan dulu. Saya rasa Ibu juga udah tahu ada kompetensi coaching ya Bu. Yang pertama itu present atau kehadiran terus. Yang kedua mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga ini kira-kira Ibu mau saya mengembangkan kompetensi yang mana? Jadi dari nanti Bu dalam proses coaching itu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Bu. Mendengarkan secara aktif. Benar ya Bu. Jadi bagi coaching mendengarkan secara aktif itu sangat penting. Jadi kita bisa tahu gimana perasaan si coaching, kemudian apa yang sedang dia pikirkan. Nah, tapi kalau boleh saya tahu mendengarkan secara aktif lebih terperincinya gimana itu Bu? Di sini mendengarkan secara aktif maksudnya itu Bu fokus terhadap coaching tanpa harus membeli label atau adjustment, kemudian asumsi dan mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Gitu. Jadi gitu ya Bu ya, mendengarkan secara aktif ini artinya kan Ibu harus fokus sama si coaching, kemudian jangan judgement atau memberikan label atau bercerita pengalaman pribadi juga tidak perlu. Jadi menurut Ibu tujuan utama Ibu nanti dalam mengembangkan kemampuan mendengarkan secara aktif ini apa Bu? Jadi tujuan utamanya itu menjadi lebih baik lagi dalam mendengarkan coaching sehingga si coaching ini merasa bahwasannya dia didengar dan dipahami. Nah, tujuan Ibu itu sangat bagus sekali tuh Bu ya. Nah, kira-kira ada tujuan lain nggak Bu yang lebih spesifik menurut Ibu apa? Tentunya selain tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, saya itu ingin mampu memberikan umpan balik yang relevan dan tentunya membantu si yang saya coaching ini. Oke, berarti bagus sekali ya Bu ya. Jadi tujuan kita adalah meningkatkan kemampuan Ibu untuk mendengarkan secara aktif terhadap si coaching. Jadi kita tahu apa yang dipikirkan, kemudian apa yang menjadi yang harus didengar oleh coachnya, kemudian apa yang harus dipahami, serta Ibu juga harus bisa memberikan umpan balik terhadap coaching yang relevan dan membantu. Nah, kira-kira apa nih yang mau Ibu tambahkan lagi? Mungkin saya juga ingin meningkatkan Bu kemampuan saya dalam menangkap nuansa emosional dari percakapan sehingga saya ini bisa lebih empatik Bu. Oke, benar sekali Bu ya. Itu juga hal penting ya Bu ya. Emosi itu menjadi hal penting. Jadi kita akan fokus pada 3 hal hari ini, yaitu mendengarkan secara aktif, tentu saja memberikan umpan balik yang relevan dan menangkap nuansa emosional dalam percakapan. Sebelumnya Ibu sudah belum berperan sebagai coach? Dan menurut Ibu dari skala 1 sampai 0, ketika Ibu jadi coach itu, Ibu berada di posisi berapa? Menurut saya mungkin berkisar di angka 6 saat ini. Dari 1 sampai 10 rankingnya berarti Ibu di 6. Iya. Nah, kira-kira bisa Ibu perjelas tidak apa sih maksud dari posisi 6 ini menurut Ibu apa? Jadi saya itu terkadang masih ada kurang fokusnya. Jadi kadang-kadang saya terganggu lah oleh pikiran saya sendiri atau saya
gagal fokus sehingga lupa apa sih yang mau saya katakan berikutnya. Jadi ibu distract lah ya Iya. sama keadaan. Jadi kita tuh mengelola pikiran tuh memang menjadi tantangan tersendiri. Nah, kira-kira apa lagi yang menurut Ibu Eni yang perlu diperbaiki? Nah, mungkin saya itu harus lebih baik dalam membaca bahasa tubuh si koci ini, Bu. Jadi memperhatikan mimik wajahnya, mungkin itu perlu saya tingkatkan lagi. Apakah ada ini Bu kondisi tertentu yang menyebabkan Ibu itu susah untuk memfokuskan pikiran gitu ya? Atau mendengarkan secara aktif itu susah sekali? Apakah ada kondisi khusus gitu? Ya, biasanya ketika saya merasa stres atau agak terburu-buru, jadi cenderung saya itu kurang fokus. Jadi Ibu merasa Ibu ada di posisi 6 tadi karena ada pikiran yang mengganggu. Jadi Ibu bisa maksimal dalam membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah dari si kocinya, Bu ya? Iya. Serta masih kurang fokus terutama saat stres dan bergesa-gesa. Iya. Nah, jadi apa ada lagi nih yang perlu kita tambahkan? Berarti saya itu berarti perlu juga meningkatkan kemampuan saya itu untuk tetap tenang dan hadir seluruhnya seperti itu dalam setiap percakapan. Dan nanti ketika saya mendampingi Ibu coaching atau observasi dan Ibu melaksanakan coaching dengan si coaching, nah kira-kira Ibu harapannya ada di skala berapa? Ada perbaikan kah? Tentunya saya berharap meningkat ya, mungkin bisa di 9 atau mungkin bisa sempurna di 10 seperti itu. Jadi ya saya berharap saya nanti sebagai coach saya mampu menjadi pendengar yang baik ya, mendengarkan secara aktif, kemudian dapat memberikan umpan balik yang relevan. Kemudian saya juga bisa menangkap suasana emosional dari coaching dalam percakapan coaching. Nanti harapannya di skala 9 atau 10. Baik ya, dari 6 tadi kan meningkat istilahnya ya. Nah, kira-kira apa sih strateginya supaya skala ini bisa meningkat seperti yang Ibu harapkan tadi ada di 9 dan 10? Jadi mungkin saya akan mulai berlatih teknik para passing untuk memastikan saya benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh coach. Oke, bagus sekali ya Bu ya, karena ini efektif. Apakah ada langkah lain yang Ibu ingin tambahkan? Mungkin saya mencoba teknik mirroring Bu, untuk menunjukkan sikap empati atau keterlibatan saya dalam setiap percakapan. Ini yang baik ya Bu ya, jadi ada teknik paraphrasing, kemudian ada mirroring juga Ibu mau cobakan ya. Bagaimana kalau kita jadwalkan Ibu latihan Ibu ini untuk mempraktekkan teknik ini dan mencatat kemajuan Ibu? Itu bagus Bu, sepertinya. Jadi saya akan mencatat setiap kemajuan dan tantangan yang saya hadapi. Nah itu juga kita boleh tambahkan latihan mindfulness. Sebelumnya mungkin sudah tahu ya mindfulness atau kesadaran penuh atau meditasi singkat sebelum sesi coaching. Pendapat Ibu gimana? Saya sangat setuju sekali Bu. Jadi saya pernah mencoba meditasi sebelumnya dan itu sangat membantu. Oke, jadi kita tadi ada beberapa rencana Bu ya, ada teknik paraphrasing, kemudian mirroring, kemudian kita juga akan menggunakan teknik mindfulness supaya bisa pikirannya terfokus. Ada lagi Bu yang ingin Ibu tambahkan? Saya rasa sudah cukup Bu, itu sudah cukup komprehensif. Oke. Nah jadi Bu ya, karena itu tadi menginginkan atau harapannya ada di skala 9 sampai 10 dalam kompetensi coaching, yaitu mendengarkan secara aktif. Ada 3 aspek ya Bu dalam penilaian yang akan diperhatikan, yaitu fokus kepada coaching, kemudian mampu membaca bahasa tubuh dan ekspresi coaching, dan mampu menangkap kata kunci yang dikatakan oleh coaching. Nah, jadi Bu, boleh saya tunjukkan ini rubrik penilaiannya, nanti akan saya gunakan ketika Ibu melakukan coaching. Oke. Gimana kira-kira Ibu, atau ada yang ingin ditanyakan, boleh? Ya Bu, itu rasanya sudah pas itu Bu.
Oke Bu, jadi sudah sepakat mengenai rubrik yang akan digunakan sama saya nanti ketika coaching. Saya izin amati kegiatan coachingnya. Apakah Ibu sudah siap Bu proses coachingnya? Iya Bu, sudah sangat siap. Oke, baiklah jika Ibu Eni sudah siap, semoga nanti Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang sudah kita harapkan tadi Bu ya, dan dapat berjalan dengan lancar. Oh ya Bu, kira-kira kapan akan dilaksanakan coachingnya? Kebetulan itu hari ini Bu. Oh, hari ini. Ya, saya sudah janjian dengan coach saya Bu. Oke, hari ini di ruangan mana Bu kalau boleh saya tahu? Rencananya di ruang guru. Di ruang guru, baik Bu ya, berarti kita langsung ke ruang guru ya Bu? Ya. Oke, ayo Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Medi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu Eni apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak, saya baik juga. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak kepada Pak Medi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kita melakukan coaching pada kesempatan kali ini Pak. Oh iya Pak, untuk Bapak ketahui bahwasannya kegiatan kita pada kali ini akan direkam Pak, dan akan dilihat dan akan dinilai oleh fasilitator kita. Apakah diizinkan Pak? Saya diizinkan Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Eni yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya ini. Baik, kemarin Bapak menelpon saya itu katanya ada yang ingin Bapak bicarakan. Kira-kira tentang apa ya Pak? Begini Bu, di sekolah saya itu kan ada siswa yang sering terlambat. Terus setiap hari siswa yang sering terlambat itu makin banyak setiap harinya. Oh, baik Kak. Jadi akhir-akhir ini siswa yang datang ke sekolah Bapak itu sering terlambat ya Pak? Ya Bu, kurang lebih seperti itulah kejadian yang terjadi di sekolah saya sekarang ini. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita kali ini, saya mau tanya dulu Pak, kira-kira apa nih yang Pak Medi harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Sebenarnya saya itu berharap agar siswa saya itu sadar akan pentingnya disiplin dan juga mengurangi frekuensi dari keterlambatan yang ada di sekolah saya ini. Itu yang saya harapkan pada pertemuan kita kali ini. Baik, jadi tujuan kita adalah meningkatkan kedisiplinan waktu murid ya Pak, dan mengurangi keterlambatannya. Apakah ada target Pak yang target khusus lah yang ingin dicapai, misalnya mengurangi keterlambatannya berapa persen, atau bisa misalnya 50% dalam sebulan? Menurut saya sih itu target yang realistis ya, mengingat kondisi yang sekolah saya sedang hadapi saat ini. Setidaknya itu paling tidak siswa yang sering terlambat itu nggak setiap hari Bu, paling tidak berkurang 3 hari dia itu datang tepat waktu, kurang lebih seperti itu. Baik, jadi itu ada target khusus ya Pak ya. Nah, selain itu kita juga harus memastikan bahwasannya murid kita ini merasa didukung dan dia tidak tertekan dengan perubahan yang kita buat. Nah, apakah ada hal lain Pak yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan ini? Saya ingin juga memastikan bahwa pendekatan yang dilakukan ini Bu, itu memperhatikan kesejahteraan emosional siswa saya juga Bu, sehingga mereka itu tidak tertekan dengan adanya perubahan yang dibuat oleh sekolah, oleh saya sendiri seperti itu. Baik, setuju Pak ya. Jadi tujuan kita ini harus mencakup aspek kesejahteraan emosional siswa. Jadi tujuan kita itu adalah mengurangi keterlambatan siswa, meningkatkan kedisiplinan waktunya, kemudian memastikan bahwasannya siswa kita itu semuanya sejahtera secara emosional. Nah, apakah ini sudah mencakup semua yang ingin kita capai kira-kira Pak? Kurang lebih seperti itu Bu. Saya juga setuju dengan hal tersebut. Kita bisa mulai bekerja untuk mencapai target tersebut. Baik, nah sekarang ini Pak, mari kita sama-sama mengidentifikasi kira-kira apa yang menjadi penyebab utama dari murid-murid ini terlambat. Apakah Pak Medi ini sudah memiliki data Pak, atau ada informasi mengenai alasan-alasan siswa-siswa ini terlambat? Kemarin itu saya sudah mengidentifikasi penyebab-penyebab yang menyebabkan mereka ini datang terlambat Bu. Siswa tersebut datang terlambat itu sering disebabkan oleh
sebab karena mereka itu Bu mengurus adik mereka yang masih kecil sebelum mereka berangkat ke sekolah. Seperti itu ya Pak. Baik. Berarti jadi sudah ada yang diketahui penyebabnya ya Pak ya. Jadi salah satunya tanggung jawab untuk mengurus adiknya ya Pak. Kira-kira ada nggak Pak faktor lain yang mungkin mempengaruhi juga, seperti mungkin jaraknya dari rumah ke sekolah, atau kurangnya dukungan atau perhatiannya dari orang tuanya itu masih sangat kurang seperti itu? Kalau dari sisi jarak rumah sih saya rasa tidak ada hambatan karena mayoritas dari mereka itu rumahnya dekat dengan sekolah itu semua Bu. Namun saya merasa dukungan dari orang tua ini masih terasa kurang. Jadi orang tuanya itu tampak kurang peduli dengan keterlambatan yang terjadi pada anaknya di sekolah. Oke ya, jadi penyebab utamanya ini adalah tanggung jawab keluarga dan kurangnya dukungan dari orang tua ya Pak ya. Nah berarti selain itu ya Pak, apakah siswa ini mengalami kesulitan bangun pagi Pak? Atau ada masalah yang lain yang mempengaruhi rutinitas paginya seperti itu Pak? Saya belum secara spesifik ya belum mencari tahu penyebab apa yang menjadi penyebab mereka terlambat, tapi mungkin saya akan coba cari tahu lebih lanjut tentang penyebab yang lain ini. Mungkin ada faktor-faktor lain juga yang seperti Ibu bilang tadi yang menyebabkan mereka ini datang terlambat, mungkin ada masalah dengan pola tidurnya dan lain sebagainya. Baik, sepertinya penting ya Pak untuk mengeksplorasi kembali ya lebih dalam lagi Pak mengenai rutinitas pagi para siswa kita ini. Mungkin ada kebiasaan atau aktivitas malam yang membuatnya sulit bangun pagi. Kita bisa mencari tahu apakah siswa kita ini sering begadang atau dia memiliki kegiatan yang membuat dia sulit untuk tidur tepat waktu. Jadi saya juga akan mencari lagi dan menggali lagi informasi dari mereka ini mengenai rutinitas mereka di rumah dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama tentang kebiasaan mereka pada malam hari. Apakah mungkin mereka ini ada kegiatan lain di malam hari, ataukah mungkin ada gangguan tidur, atau juga ada masalah dengan kualitas tidur mereka di malam hari. Bagus ya Pak, itu sudah langkah yang baik. Nah selain itu Pak, kita juga harusnya mencoba mengeksplorasi lagi apakah siswa ini memiliki motivasi atau dia punya alasan tertentu untuk datang terlambat, misalnya merasa kurang bersemangat atau tidak tertarik nih terhadap pelajaran pada hari itu misalnya. Ya, nanti saya akan coba ngobrol lagi dengan mereka ini, menggali lebih dalam lagi dengan mereka ini, apa terutama tentang motivasi mereka dan mencari tahu tentang apakah ada masalah lain yang menyebabkan mereka ini sering datang terlambat ke sekolah. Bagus ya Pak ya. Jadi kita akan mengidentifikasi lebih lanjut lagi mengenai rutinitas pagi, kebiasaan malamnya, kualitas tidurnya, dan motivasi dari siswa ini ya. Nah, jadi dengan begitu kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dari sebab-sebab yang mengakibatkan keterlambatan murid-murid kita. Nah, sekarang mari kita buat rencana ini Pak, bagaimana kita membantu murid-murid kita ini supaya dia hadir tepat waktu. Menurut Bapak, apa saja nih Pak langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Menurut saya sih Bu, langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu, yang pertama itu mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan masalah ini dan mencari solusi secara bersama-sama, seperti membuat jadwal pagi yang lebih teratur atau meminta bantuan anggota keluarga yang lain untuk mengurus adiknya yang masih kecil. Ide yang bagus itu Pak. Nah, selain itu Pak, kita bisa juga memberikan dukungan tambahan di sekolah, seperti misalnya memberikan pengingat sebelum jam masuk atau memberikan apresiasi ketika siswa ini berhasil datang tepat waktu. Nah, terus kira-kira apa lagi Pak yang bisa kita lakukan? Saya rasa kita juga bisa memberikan konseling ya kepada siswa tersebut untuk membantu mereka mengelola waktu dengan lebih baik dan mengurangi siswa yang mungkin mereka alami mengenai stresnya seperti ini. Jadi mungkin ada sejenis stres lah dari kegiatan mereka ini. Dengan konseling ini diharapkan bisa mengurangi tingkat stres mereka.
Baik, sepakat ya Kak. Jadi rencana kita ini meliputi pertemuan dengan orang tua, dukungan di sekolah, kemudian ada konseling untuk siswa. Nah, apakah ada hal lain Pak yang bisa menjadi pertimbangan kita? Saya rasa sih mungkin perlu juga itu untuk mentoring pada siswa ini agar mereka ini dapat bimbingan dari guru atau dari siswa lainnya terkait dengan manajemen waktu dan juga terkait dengan manajemen waktunya terutama pada rutinitas di pagi hari sebelum mereka berangkat sekolah. Baik, itu ide yang sangat baik ya Pak. Jadi mentoring ini bisa kita berikan panduan ya yang lebih personal dan dukungan yang berkelanjutan. Nah, selain itu juga kita bisa mencoba nih Pak, mencari tahu apakah ada program atau bantuan dari komunitas sekitar yang bisa mendukung murid kita ini. Jadi saya juga akan mencari informasi ya Bu ya mengenai program atau bantuan dari komunitas di sekitar yang bisa membantu siswa-siswa saya ini. Lalu saya juga akan bekerja sama dengan rekan sejawat guru yang lainnya untuk mengatur dan membuat program mentoring bagi siswa saya. Baik Pak. Nah, jadi saya juga nanti Pak akan membantu nih Pak mencari program atau bantuan dari komunitas sekitar. Nah, selain itu kita bisa juga membuat jadwal evaluasi rutin Pak untuk memantau perkembangan siswa ini dan menyesuaikan dengan rencana ke depannya. Ya, saya juga setuju dengan hal tersebut Bu. Mungkin bisa dibuat jadwal evaluasi setiap 2 minggu sekali untuk melihat perkembangan siswa saya ini dan menentukan langkah selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut jika ada perubahan yang diperlukan untuk perbaikan ke depannya. Sepakat ya Pak ya. Jadi rencana kita meliputi pertemuan dengan orang tua, dukungan di sekolah, konseling untuk siswa, kemudian ada program mentoring, bantuan dari komunitas, dan evaluasi rutin. Nah, dengan langkah-langkah ini kita bisa membantu siswa kita itu mencapai kedisiplinan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ini Pak, untuk memastikan semuanya ini berjalan dengan lancar, kira-kira siapa yang akan berperan dan membantu ya, atau yang bertanggung jawab dalam rencana ini, kira-kira siapa saja? Saya akan mengatur pertemuan ya dengan orang tua siswa dan memberikan konseling pada siswa-siswa saya yang sering terlambat ini ya. Saya juga akan terus memantau perkembangan siswa di sekolah dan memberikan dukungan tambahan apabila itu benar-benar diperlukan. Seperti itu. Baik, jadi saya juga nanti akan siap membantu ini Pak dan memberikan masukan jika diperlukan. Kemudian saya juga akan memantau hasil dari rencana kita ini dan melakukan evaluasi secara berkala. Nah, saya juga akan menghubungi nih komunitas sekitar untuk mencari program dukungan yang mungkin bisa membantu kita. Saya juga akan bekerja sama dengan guru yang lain ya untuk mengatur program mentoring dan mencari informasi mengenai bantuan dari komunitas yang ada di sekitar. Saya juga akan melaporkan perkembangan siswa ini selama evaluasi rutin. Baik ya Pak, kita akan bertemu lagi dalam 2 minggu ke depan ini untuk mengevaluasi hasil dari rencana yang sudah kita buat ini. Terima kasih Pak Medi atas kerjasamanya. Saya yakin kita bisa membantu murid-murid kita ini Pak untuk mencapai kedisiplinan waktu yang lebih baik. Ya, saya juga ucapkan terima kasih banyak dengan Ibu ini. Setelah melakukan sesi ini, saya juga merasa lebih yakin untuk melakukan langkah-langkah yang diambil untuk melakukan perbaikan pada murid-murid saya yang terlambat. Terima kasih. Sama-sama ya Pak ya. Mari kita bekerja sama dengan baik untuk mencapai kesuksesan di sekolah kita. Ya. Baiklah Ibu Eni, kita kan sudah selesai, alhamdulillah sudah praktek coaching tadi Ibu Eni bersama dengan Pak Medi. Nah, saya mau ada waktu sedikit ini untuk bahas hasil observasi mengenai kompetensi mendengarkan secara aktif yang Ibu lakukan tadi bersama Pak Medi. Sebelumnya saya bertanya dulu, kira-kira kalau dari Ibu sendiri, Ibu menilai performa Ibu itu seperti apa tadi Bu?
Alhamdulillah Bu. Jadi tadi saya merasa bahwa saya sudah berusaha melakukan dengan baik kompetensi itu Bu. Saya juga sudah memenuhi 3 aspek yang saya utarakan pada kegiatan praobservasi yang sudah kita lakukan tadi, yaitu mengenai fokus kepada koci, kemudian mampu membaca bahasa tubuh koci, kemudian ekspresi wajah koci, dan mampu menangkap kata kunci yang dikatakan oleh koci. Oke, jadi kalau menurut Ibu Eni sendiri, Ibu itu sudah memenuhi 3 aspek dalam kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu Eni lagi nih, apa sih yang membuat Ibu Eni bisa menilai demikian? Jadi saya berbicara seperti itu. Jadi ketika koci saya berbicara, saya fokus memperhatikan koci. Baik bahasa tubuh yang ekspresinya yang diperlihatkan dari wajah koci saya juga mencatat kata kunci yang diucapkan oleh koci saya. Jadi gitu ya Bu. Boleh nggak Bu ini kesempatan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching barusan yang sudah dilaksanakan? Tentu saja boleh Bu. Saya juga penasaran ini Bu. Terima kasih Bu sebelumnya atas umpan baliknya. Nah, kebetulan saya juga sudah mencatat ini Bu ya, ada beberapa hal positif yang Ibu lakukan pada saat praktek coaching tadi. Yang pertama, Ibu responsif terhadap coaching, yaitu Pak Medi, dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif, jadi yang membangun supaya permasalahannya bisa mendapatkan solusi yang terbaik lewat proses coaching. Kemudian saya melihat Ibu menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, seperti adanya kontak mata dengan Pak Medinya sebagai coaching, dan juga adanya anggukan kepala untuk menunjukkan bahwa Ibu benar-benar mendengarkan si coaching berbicara. Kemudian saat mengamati tadi, Ibu Eni juga sudah melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif. Hal ini sudah sesuai Bu, saya kira dengan apa yang Ibu inginkan di skala 9 saya kira. Kemudian bagaimana Ibu mendengarkan hasil observasi dari saya ini? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu atas apresiasinya Bu. Saya akan selalu berusaha mendengarkan coach saya dengan baik Bu. Kemudian adakah area yang menurut Ibu yang perlu saya tingkatkan lagi Bu? Oke, boleh saya utarakan Bu ya, karena masukan ya Bu ya. Jadi menurut saya sebagai observer atau pengamat tadi, salah satu yang harus ditingkatkan yaitu Ibu harus bisa memberikan banyak kesempatan untuk si coach berbicara. Jadi berikan kesempatan si coachnya leluasa untuk berbicara. Saya perhatikan tadi Pak Medi, si coachnya itu agak ragu untuk berbicara karena merasa waktunya itu singkat atau terbatas. Selain itu mungkin Bu Eni bisa lebih variatif dalam mengajukan pertanyaan, misalnya dengan menggunakan beberapa pertanyaan terbuka seperti itu Bu. Baik Bu, itu masukan yang sangat baik untuk saya. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi kompetensi mendengarkan saya secara aktif. Kemudian saya juga akan mencoba lebih banyak waktu bagi coach untuk berbicara. Kemudian juga memastikan coach ini memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi. Saya juga akan lebih variatif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selain itu Bu, mungkin saya juga sedikit beri masukan sedikit. Mungkin Ibu Eni bisa sering-sering untuk apresiasi terhadap coach, karena ketika Ibu Eni beri apresiasi terhadap Pak Medi sebagai coach, saya kira itu bisa memberikan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Jadi membuat si Pak Medi nanti lebih termotivasi untuk berbicara. Baik Bu, saya setuju. Jadi saya akan mencoba untuk lebih sering memberikan pujian Bu, dan memberikan apresiasi kepada coach. Bagus ya Bu ya. Apa ada langkah lain Ibu Eni kira-kira yang bisa dilakukan untuk supaya Ibu Eni itu menguasai kompetensi secara aktif? Lebih menguasai kompetensi ini. Jadi mungkin saya bisa mencoba Bu, menggunakan teknik-teknik mendengarkan aktif yang lainnya, seperti
mengikuti para klase atau mengulang kembali apa yang dikatakan coachee untuk memastikan pemahaman yang tepat. Kemudian selain itu, jadi saya juga akan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh coachee. Jadi dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang sama Bu Eni untuk meningkatkan lagi di performa ini? Kemudian siapa yang akan melakukan tugas-tugas tertentu dalam rencana ini menurut Bu Eni? Saya akan memberikan lebih banyak waktu kepada coachee untuk berbicara, kemudian menggunakan pertanyaan yang lebih variatif, memberikan pujian atau apresiasi yang lebih sering, kemudian menggunakan teknik-teknik mendengarkan aktif seperti parafrase dan mencatat poin-poin penting. Selanjutnya kira-kira Ibu ini kapan akan melakukan coaching kembali? Sepertinya saya akan melakukan kegiatan coaching lagi pada bulan depan, Bu. Baik Bu ya, jadi saya juga akan bantu ini apabila saya diperlukan dalam memberikan feedback berkala ataupun saran lebih lanjut. Saya juga akan mengadakan sesi observasi berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan Ibu Eni dan juga akan memberikan masukan lebih lanjut untuk Ibu Eni. Baik, Bu. Jadi saya di sini merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali Bu atas bimbingan dan umpan balik yang sudah diberikan. Saya akan berusaha menerapkannya dan terus mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan saya. Sama-sama ya Bu Eni, saya juga yakin dengan komitmen Bu Eni, kemampuan mendengarkan Bu Eni, saya kira akan semakin berkembang selanjutnya. Jika ada hal lain yang perlu dibahas atau jika butuh bantuan, jangan segan-segan menghubungi saya, nanti akan kita diskusikan kembali. Baik Bu, saya akan mengingatnya. Terima kasih atas waktunya dan semua masukan berharga yang sudah diberikan. Oke, terima kasih ya Bu ya. Saya kira kedepannya Ibu Eni pasti lebih sukses untuk Ibu Eni juga dan coach-coach selain Pak Medi mungkin ya Bu Eni. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya. Oke, ayo kita kembali ke ruangan kita masing-masing ya.